Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kakak baik juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semua sehat ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin. Perkenalkan, namaku Allegra. Insya Allah aku yang akan menjadi moderator sesi pagi ini. Salam kenal ya. Sebelum mulai, kita berkenalan dulu yuk dengan pemateri kita pagi ini. Ada yang sudah tahu belum siapa nama kakak pemateri kita? Ruby. Iya betul, nama pemateri kita adalah Kak Ruby. Allegra akan membacakan biodata lengkap Kak Ruby ya. Nama lengkap pemateri kita pagi ini adalah Kak Ruby Asyifa Gambaru. Biasa dipanggil Ruby. Usia Kak Ruby saat ini 10 tahun. Kak Ruby tinggal di Cibinong, Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allegra lanjutkan ya. Kegiatan Kak Ruby saat ini adalah menjadi seorang homeschooler. Dan hobi Kak Ruby adalah membaca buku, menggambar, dan desain grafis. Oke, apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan Kak Ruby berkisah? Insya Allah sudah. Siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah sudah pada siap ya. Allegra lihat Kak Ruby juga sudah ada di sini. Kita sapa dulu yuk. Bismillah, Assalamualaikum Kak Ruby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah kalau sehat ya. Baik, apakah Kak Ruby sudah siap untuk memulai materi pagi ini? Insya Allah siap. Oh iya, kalau tidak salah, Kak Ruby juga akan share video perjalanan Kak Ruby menyiapkan proyek ya? Iya, betul. Baik, kalau begitu silakan Kak Ruby. Waktu dan tempat Allegra persilakan. Jazakillahu khairan kepada Kak Allegra yang telah memperkenalkan diri saya. Ya, wajazakillahu khairan Kak Ruby. Bismillah, sebelum saya presentasi, saya akan menceritakan proses pembuatan proyek ini. Berkisah meneladani Aisyah radhiyallahu anha dengan media desain grafis. Pertama, mengenal potensi dengan membuka kunci potensi dan berdiskusi bersama orang tua. Setelah menentukan proyek dan menyusun timeline, saya membagi waktu pengerjaan proyek dari awal Agustus sampai awal Oktober. Langkah pertama, saya mengumpulkan materi dari berbagai sumber. Ada dari 2 buku dan juga Al-Quran, kajian dan juga hadis. Di buku pertama, ada buku berjudul Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Buku kedua berjudul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader, Super Manager, dan juga Al-Quran Tarjamah Tafsiriyah. Ada juga kajian Kak Erlan berjudul Kisah Ummul Mukminin Aisyah di YouTube. Juga ada di hadis saya dari ensiklopedia hadis. Setelah mengumpulkan materi dari berbagai sumber, itu saya membaca dan juga merangkum isi materi. Ini adalah hasil rangkuman saya. Cukup banyak ya. Setelah itu saya lanjut ke konsep desain. Pertama dimulai dari sketsa. Ini ada sekitar 11 sketsa. Setelah sketsa sudah selesai dibuat, saya lanjut ke pembuatan desain dengan menggunakan aplikasi Krita. Dan proses desain ini tuh paling lama, membutuhkan waktu sekitar 3 pekan, kurang lebih. Setelah saya selesai membuat desain, saya lanjut ke slide presentasi dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Setelah sudah selesai semua, saya membuat games review menggunakan aplikasi Wordwall. Games review ini akan diinfokan di akhir acara ini. Alhamdulillah, itulah proses pengerjaan proyek Parade Bakat. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ternyata cukup panjang ya proses perjalanan proyek Kak Ruby ini. Alhamdulillah Allah mudahkan ya, sehingga bisa selesai dan presentasi hari ini. Barakallahu fiik Kak Ruby. Jazakallahu khair Kak Alegra, wa barakallahu fikum. Wa jazakillahu khairan Kak Ruby. Ini langsung ya Kak Alegra. Baik Kak Ruby, silakan dimulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli.
Terima kasih atas kehadiran ayah bunda, kakak adik, teman AHA Belajar, dan kepada Bu Mirza yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam acara Parade Bakat AHA hari ini. Nah, teman-teman, ada yang sudah menyiapkan alat tulis dan Al-Quran belum? Belum. Bisa disiapkan ya? Belum. Iya. Di sini Kak Ruby mau berkisah meneladani Aisyah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman ada yang tahu Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah. Masya Allah. Ada lagi nggak? Apa? Abu Bakar. Iya, betul. Barakallahu fikum. Nah, untuk lebih mengetahui siapa Aisyah itu bagaimana, akhlaknya itu dia bagaimana, insya Allah hari ini Kak Ruby akan berkisah meneladani Aisyah radhiyallahu anha. Namanya adalah Aisyah, gelarnya Ummul Mukminin. Kenapa gelarnya Ummul Mukminin? Karena Aisyah itu, dan kata teman-teman tadi, dia ada istri Nabi. Setiap istri Nabi itu mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Aisyah juga mendapat gelar As-Siddiqah yang artinya wanita yang membenarkan. Al-Humairah artinya yang cantik dan putih. Dan juga Ummu Abdullah. Teman-teman, kan yang banyak yang tahu kan Aisyah itu tidak punya anak ya, jadi dia nggak mungkin kan dapat gelar ummu. Tapi waktu itu Aisyah tuh bersedih karena dia tidak memiliki seorang anak sehingga dia tidak mendapat gelar ummu. Nabi berkata kepada Aisyah boleh memakai nama anak saudaranya. Nama anak saudaranya itu adalah Abdillah, dan Aisyah jadi mendapat gelar Ummu Abdillah. Nabi juga sering memanggilnya Putri As-Siddiq atau Putri Abu Bakar. Garis keturunan Aisyah adalah bin Aisyah binti Abu Bakar, bin Abu Quhafah, bin Amir, bin Umar, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Fihr, bin Malik. Cukup panjang ya teman-teman. Kenapa sih nama bangsa Arab itu panjang? Karena itu untuk mengenali nasab keturunan. Lanjut ke ayahnya. Ayahnya bernama Abu Bakar. Pasti teman-teman banyak yang tahu ya Abu Bakar itu siapa. Abu Bakar terkenal dengan gelar As-Siddiq. Artinya lelaki yang membenarkan. Karena Abu Bakar salah satu yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar itu adalah khalifah pertama umat Islam. Abu Bakar juga berasal dari suku Taimah. Meninggal pada tahun 13 Hijriah, 2 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ibu Aisyah bernama Ummu Ruman dari suku Kinanah. Berdasarkan riwayat sahih, Ummu Ruman meninggal di atas tahun 9 Hijriah. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu kelahiran Aisyah tanggal berapa, terus masa kanak-kanaknya itu bagaimana, wafatnya di tahun berapa? Nah, Abu Bakar dan Ummu Ruman dikarunia 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Kebanyakan orang-orang yang tahu Aisyah dan Asma itu bersaudara. Mereka memang bersaudara, tapi mereka itu berbeda ibu. Sebelum masa Islam datang, Abu Bakar menikah dengan seorang wanita yang bernama Qutailah. Dari Qutailah lahir Abdullah dan juga Asma. Saat Islam datang, Abu Bakar mengajak keluarganya untuk
masuk Islam. Asma dan Abdullah menerima ajakan ayahnya, sedangkan Qutailah tidak menerima ajakan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menceraikan Qutailah. Lalu Abu Bakar menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ummu Ruman, dan dari Ummu Rumanlah lahir Abdurrahman dan Aisyah. Kelahiran Aisyah adalah pada tahun 602 atau 603 Masehi. Karena Nabi hijrah pada tahun 620 Masehi dan Aisyah berumur 17 atau 18 tahun. Lalu gimana? Bagaimana masa kanak-kanaknya? Di masa kanak-kanak, tanda-tanda kejeniusan sudah tampak semenjak masa kanak-kanak Aisyah, baik perbuatannya maupun perkataan. Aisyah juga memiliki kecepatan otak dalam menemukan jawaban, wawasan yang luas, kecerdasan yang luar biasa, dan kecepatan dalam memahami sebuah masalah. Saat itu ada sebuah kisah, Aisyah sedang bermain boneka. Lalu di tengah-tengah boneka tersebut ada boneka kuda bersayap. Lalu Nabi yang melihatnya bertanya kepada Aisyah, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Kuda." Terus Nabi bertanya lagi, "Apa kuda memiliki sayap?" Aisyah menjawab, "Bukankah kuda perang Nabi Sulaiman memiliki sayap?" Nabi yang mendengarnya langsung tertawa. Itu membuktikan Aisyah memiliki kecepatan otak dalam menemukan jawaban, wawasan dan kecerdasan yang luas, juga kecepatan dalam memahami sebuah masalah. Dia juga mampu menghafal peristiwa apapun yang terjadi di masa kecilnya, memahami hadis, meriwayatkan, mengeksplorasikan hukum-hukumnya, menjelaskan hikmah dan maslahat dari peristiwa yang dialaminya, dan mampu mengingat ayat Al-Quran saat dia bermain. Nah, akhir dari kekuasaan Muawiyah itu bersamaan dengan hari terakhir kehidupannya Aisyah. Beliau meninggal pada usia 67 tahun. Beliau meninggal karena sakit. Aisyah wafat pada tahun 56 atau 57 Hijriah, tepatnya tahun 678 Masehi. Aisyah, ini adalah ibadah Aisyah, tentang ibadah Aisyah. Aisyah selalu melaksanakan ibadah sholat wajib maupun sunnah dan selalu mengisi waktunya dengan zikir dan tasbih. Nah, teman-teman, siapa di sini yang sering sholat sunnah, zikir dan juga tasbih? Ada nggak? Nggak terlalu sering. Oh iya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Nanti dibiasakan lagi. Aisyah biasa sholat duha, sholat malam, atau tahajud. Aisyah juga itu sholat malam atau tahajud itu Aisyah sering bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah juga sangat perhatian dengan sholat tarawih. Dia biasa sholat tarawih itu meminta pembantunya, yaitu yang bernama Zakwan, untuk menjadi imam sholat tarawih. Aisyah berpuasa hampir setiap hari, termasuk puasa Ramadan. Saat haji, Aisyah juga biasa puasa Arafah. Nah, teman-teman, di sini siapa yang sering sholat duha? Belum. Siapa di sini yang sering sholat tahajud? Sholat malam. Belum pernah dari kecil. Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman yang belum pernah lakukan, coba ya lakukan. Ini udah bisa jadi moderator, udah bisa jadi pengisi. Aisyah tidak pernah melewatkan ibadah haji dan juga umrah. Masya Allah. Lanjut ke sosok Aisyah. Salah satu sosok Aisyah itu adalah membantu kaum wanita. Karena Aisyah itu adalah pagar rumah Nabi, istri mulia paling agung dan tinggi, dan sadar tentang tanggung jawabnya. Jika ada kaum wanita yang meminta pertolongan, maka Aisyah membantu mereka.
Sosok Aisyah yang kedua adalah menaati Rasulullah. Yang ketiga adalah waspada terhadap gibah. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak gibah itu apa? Membicarakan keburukan orang lain. Keburukan orang lain. Keburukan orang lain. Bicarakan keburukan orang lain. Masya Allah. Jadi gibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain saat orang lain itu tidak ada. Nggak boleh ya. Sosok Aisyah yang keempat adalah berjiwa kesatria dan pantang menyerah. Walaupun Aisyah itu perempuan, dia tetap memiliki jiwa kesatria dan Aisyah itu tidak pantang menyerah. Aisyah juga menghindari pujian yang berlebihan. Ada sebuah kisah, Aisyah saat itu sedang sakit di akhir umurnya. Saat itu Ibnu Abbas datang untuk menemui Aisyah. Aisyah sudah tahu Ibnu Abbas itu datang untuk memujinya. Setelah banyak orang memintanya untuk diperbolehkan masuk, Aisyah pun mengizinkan Ibnu Abbas masuk. Dan benar Ibnu Abbas itu memuji-muji Aisyah, dan lalu Aisyah berkata, ingin sekali rasanya aku menjadi sesuatu yang dilupakan. Nah, itu menunjukkan Aisyah itu sangat tidak suka mendapatkan pujian yang berlebihan. Teman-teman suka nggak dipuji? Suka banget. Suka banget. Suka. Paling-paling nggak suka. Kalau itu untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi juga jangan berlebihan ya. Iya. Iya, Kak. Iya, Kak. Aisyah juga tidak suka menerima hadiah. Di sini teman-teman ada yang suka nggak dapat hadiah? Suka. 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 Dapat hadiah. Kisahnya. Masya Allah. Masya Allah. Sosok Aisyah yang ke-8 adalah Aisyah memiliki keberanian dan usaha keras. Sama seperti berjiwa kesatria ya. Terus sosok Aisyah yang ke-9, Aisyah itu menghindari hal-hal yang remeh. Dan juga sayang dan lembut kepada budak dan pembantu. Aisyah itu memerdekakan budak sekitar 67 orang. Aisyah juga selalu membantu orang fakir yang membutuhkan seperti bersedekah, berbagi. Aisyah juga sangat perhatian apalagi tentang masalah hijab. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak surat tentang kewajiban menutup aurat, perintah untuk berhijab? Belum tahu, baru hari ini. Belum tahu, Kak. Lupa. Tentang hijab ini ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nanti dibaca ya. Ya, Kak Ruby. Sekarang akhlak Aisyah. Aisyah mendapatkan kehormatan untuk menemani Rasulullah semenjak masih usia belia hingga remaja. Selama waktu itu, Aisyah berada dalam pengawasan dan naungan Nabi. Pendidikan agung tersebut mengantarkan Aisyah kepada puncak akhlak yang baik, kedudukan yang tinggi, dan dilirik banyak pihak dalam persoalan akhlak yang terpuji. Allah berfirman, Ruby suaranya nggak jelas. Oh iya. Oh iya, maaf. Apa ini sudah kedengaran? Sudah, Kak. Sudah. Ya, Kak. Allah berfirman di dalam surat
Al-Qalam ayat 4. Wahai, ada yang mau baca nggak artinya? Kak Ruby, suaranya nggak jelas. Saya mau. Aku mau. Oh ya, silakan. Ah ya, silahkan. Aku mau. Saya mau. Siapa itu? Sama. Ya, boleh. Saya mau. Boleh dulu Aisyah ya. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak kedengaran. Sekarang sudah kedengaran belum? Di sini jelas. Jelas, Kak. Alhamdulillah. Di sini jelas. Silakan ya Aisyah untuk membaca. Suara. Nih, boleh terjemahannya? Boleh terjemahannya aja. Wahai Muhammad, kamu benar-benar berakhlak tinggi dan berperilaku luhur. Al-Quran sudah menjelaskan Muhammad ya. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Aisyah. Jadi Muhammad itu adalah manusia berakhlak tinggi dan berperilaku luhur. Jadi Aisyah langsung mendapatkan didikan dari Muhammad. Zuhud, wara, dermawan, penyayang, dan qanaah adalah kepribadian akhlak Aisyah. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak arti zuhud, wara, dan qanaah itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau qanaah itu mencukupan ya? Belum tahu. Iya, boleh. Siapa tadi yang berbicara? Zuhud apa? Zuhud. Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu zuhud, wara, qanaah itu artinya apa? Belum Itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Benar ya. Benar. Zuhud artinya tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia. Jadi Aisyah itu tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia seperti kayak berfoya-foya, seperti tradisi pada bangsa Arab. Terus juga arti wara adalah menahan diri. Dan arti qanaah selalu ridho dan bersyukur atas segala nikmat yang telah didapatkan. Begitu ya teman-teman. Aisyah hidup dalam bimbingan Nabi. Dia tetap teguh di atas kehidupan yang serba kekurangan, kesulitan, dan tidak pernah keluar dari lisannya keluhan sedikit pun. Sekarang adalah ilmu Aisyah. Ilmu Aisyah itu terbagi menjadi 3. Ada tentang Al-Quran, tentang hadis, dan juga ada lagi itu terbagi menjadi 3 tentang ilmu pengobatan, ilmu sejarah, dan juga ilmu pidato. Sebenarnya masih banyak, hanya ini yang bisa Kak Ruby sebutkan. Pertama, pengetahuannya tentang Al-Quran. Poin pertama, Aisyah, saat itu Abu Bakar membangun masjid di halaman rumahnya. Abu Bakar sholat dan membaca Al-Quran di masjid itu. Aisyah selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menghafal suara ayat Al-Quran yang sampai ke telinganya. Dia mengingat dan menghafal lantunan kalamullah itu di dalam ingatan kuat yang telah Allah berikan kepadanya. Poin kedua, Allah Anak kecil bisa hafal. Oh ya. Makanya anak hafiz itu banyak yang hafal Al-Quran itu karena mereka sering mendengar ayat Al-Quran.
Siapa di sini yang sudah hafiz Quran? Belum masih apa sih? Siapa yang mau? Belum. Juz 29. Masih Al-Baqarah. Masya Allah. Siapa di sini yang Masih mau jadi- surat Hud. Masya Allah. Siapa di sini yang mau menjadi hafiz Quran? Saya. Masya Allah, anak-anak yang saleh. Poin kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada Aisyah lisan yang suka bertanya. Kalau Aisyah itu akan merasa gelisah jika dia menemui kesulitan dalam memahami maksud ayat Al-Quran. Bunda, surat Hud itu berapa juz? Sampai rasa ingin tanya itu terjawab dengan meminta penjelasan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin ketiga, Aisyah selalu menyelesaikan permasalahan yang kecil maupun besar dengan Al-Quran sebelum yang lain, atau menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Al-Quran itu merupakan petunjuk penjelas dan juga pembeda. Lalu pengetahuan yang kedua adalah tentang hadis. Poin pertama, kedekatannya dengan Nabi dan memperoleh kehormatan untuk menemaninya, maka lebih terbuka kesempatan bagi Aisyah untuk mendapatkan ilmu hadis yang penuh berkah. Poin kedua, kecerdasan yang tinggi dan kepintaran bawaan serta daya ingat yang sangat kuat dan kemampuan atau skill. Aisyah memiliki daya tangkap, daya ungkap, daya ingat. Daya tangkap itu dia mampu memahami, daya ungkap dia itu bertanya, daya ingat dia mampu mengingat seperti tadi hafalan ayat Al-Quran dan juga hadis. Poin ketiga, Aisyah menempati posisi keempat dalam masalah hafalan dan jumlah riwayat. Jumlah riwayat Aisyah adalah 2.210 hadis. Di antaranya terdapat di Sahih Bukhari dan Muslim. Lanjut ke pengetahuan yang ketiga, itu tentang ilmu pengobatan, ilmu sejarah, dan ilmu pidato. Ilmu pengobatan ini secara tradisional ya teman-teman. Urwa berkata, aku tidak pernah melihat manusia yang lebih tahu tentang pengobatan melebihi Aisyah. Nah teman-teman, dokter yang paling ahli di Arab pada saat itu adalah Al-Haris bin Kaldah. Aisyah belajar ilmu pengobatan dari para ahli pengobatan yang biasa menyembuhkan dengan menggunakan rumput-rumputan dari kandungan alamiahnya. Saat Nabi sakit di akhir umurnya, banyak utusan orang Arab datang untuk menyembuhkan Nabi. Aisyah membantu mereka dan dari situlah Aisyah tahu tentang ilmu pengobatan secara tradisional. Aisyah menghafal resep dan ramuan mujarab yang bisa digunakan untuk mengobati beberapa macam penyakit. Aisyah juga ikut dalam perang Uhud. Dia keluar bersama kaum wanita untuk memberi minum dan makan untuk menjahit. Aisyah juga merawat yang terluka. Itu membuktikan kan Aisyah bisa memakai ilmu pengobatannya untuk merawat mujahid yang terluka dan menyingkirkan korban yang meninggal dunia. Ilmu sejarah Abu Bakar itu adalah yang paling tahu tentang sejarah bangsa Arab, nasab, ritual, dan tradisi yang ada pada zaman jahiliyah. Ilmu-ilmu itu menurun atau mewarisi kepada Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah tahu semua tentang peristiwa-peristiwa yang penting dalam sejarah, dimulai dari permulaan turunnya wahyu, kondisi nubuah
Di masa awal-awal, berita lengkap tentang peristiwa hijrah dan Habasyah dan juga Madinah, sejarah perang Badar Al-Kubra, Uhud dan juga Khandaq. Aisyah juga tahu tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad, mulai dari ibadahnya Nabi, qiyamul lailnya Nabi, kesibukan Nabi bekerja mencari nafkah, dan tentang akhlak Nabi yang mulia. Nah, teman-teman, mungkin kalau nggak ada Aisyah, umat Islam bisa tahu tentang informasi ini semua. Makanya kita bersyukur karena ada Aisyah. Karena ada Aisyah, kita jadi bisa mendapatkan informasi tentang permulaan turunnya wahyu, tentang peristiwa hijrah, perang, tentang kehidupan Nabi, dari ibadahnya, qiyamul lailnya, dan akhlak mulianya Nabi. Pengetahuan Aisyah yaitu ilmu pidato dan kekuatan penjelasan merupakan mutiara naluriah dan watak kebebasan bangsa Arab. Ahmad bin Abu Thahir menulis sebuah kitab yang berisi kumpulan contoh-contoh balaghah karya kaum wanita di masa awal Islam dan memulai kitabnya dengan sebuah pidato dari Ummul Mukminin Aisyah. Imam At-Tabari juga mencantumkan pidato yang disampaikan Aisyah di hadapan masa saat perang Jamal. Materi terakhir yaitu peran Aisyah. Peran Aisyah terbagi menjadi dua, mengajar dan juga berfatwa. Madinah, perannya sebenarnya itu banyak, tapi yang disebutkan di buku hanya dua ini. Madinah memiliki beberapa madrasah ilmu dan agama yang dibimbing oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, dan sahabat lainnya. Masjid Nabawi itu adalah madrasah terbesar di Madinah dan pengajar di sana salah satunya adalah Ummul Mukminin Aisyah. Bagi mereka nih yang termasuk mahram Aisyah mendidik mereka serta mengajari mereka secara langsung. Nah, adapun yang bukan mahramnya Aisyah, maka mengikuti kegiatan belajar dengan ditutup hijab atau penghalang. Selain mengurus murid-murid Aisyah juga mendidik dan mengasuh anak-anak yatim dan miskin. Aisyah juga tidak pelit ilmu terhadap mereka semua. Dan murid Aisyah juga sangat banyak, ada 299 orang dan banyak sahabat Nabi juga yang menjadi murid Aisyah. Salah satunya Abdullah bin Zubair yang juga merupakan keponakan Aisyah. Ada ulama yang mengatakan apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Ada ulama lain yang bernama Ibnu Abdul Bar berkata, Aisyah adalah salah satu wanita yang memiliki kelebihan dalam 5 bidang ilmu. Ilmu Al-Quran, hadis, pengobatan, sejarah, dan ilmu pidato. Masya Allah. Kedua, berfatwa. Aisyah menjadi mufti pada mufti itu apa? Mufti itu artinya orang yang diberi hak untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad atau usaha keras. Aisyah jadi menjadi mufti pada Khalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya hingga meninggal dunia. Di masa Umar itu tidak semua sahabat mendapat izin untuk berfatwa. Itu urusan berfatwa itu hanya boleh dilakukan oleh beberapa sahabat pilihan. Aisyah salah satu yang diperbolehkan berfatwa pada masa tersebut. Ada banyak kisah tentang Aisyah berfatwa, tapi hanya 3 yang lebih tulis di ini. Kisah pertama tentang Muawiyah yang merupakan gubernur Damaskus. Itu sepertinya menulis surat kepada Bunda Aisyah untuk meminta penjelasan tentang masalah.
Aisyah membalas surat kepada Muawiyah yang berbunyi, semoga keselamatan tercurah atasmu. Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun mendapat kebencian manusia, Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungannya kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menjadikannya bergantung kepada manusia. Wassalamu alaika. Maksudnya adalah kalau kalian cuman ingin mencari keridhaan Allah, tapi kalian juga mendapat kebencian dari manusia, maka Allah akan mencukupkan kalian dari ketergantungan kalian kepada manusia. Dan sebaliknya, kalau kalian mencari lebih mementingkan keridhaan manusia, tapi dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menjadikan kalian terus bergantung kepada manusia. Kisah kedua, ketika banyak orang-orang membicarakan Utsman dan membencinya karena fitnah yang ditiupkan oleh orang-orang non-Arab dan Mesir, sampai ada yang berani melaknat, mencaci, dan menghinanya, maka Al-Mukharib bin Sumamah menyuruh saudarinya Ummu Kulsum bin Sumamah untuk menanyakan perihal tentang Utsman. Ummu Kulsum bin Sumamah datang kepada Aisyah dan menanyakan tentang Utsman. Aisyah menjawab, Nabi berkata, barang siapa yang mencaci melaknat Ibnu Affan, maka dia akan mendapat laknat Allah. Jadi Utsman itu adalah lelaki yang baik. Kalau ada yang mencaci, melaknat Ibnu Affan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Kita juga tradisi yang berjalan di Madinah adalah jika ada anak yang baru lahir, maka dibawa kepada Aisyah untuk didoakan agar barakah. Pada suatu ketika ada seorang bayi menemui Aisyah dan di bawah kepala bayi itu ada sebilah pisau kecil. Aisyah pun bertanya tentang pisau itu. Mereka jawab, biasa pisau itu ditaruh untuk melindungi bayi dari gangguan jin. Aisyah terus membuang pisau itu sembari berkata, Rasulullah sangat membenci tiarah. Tiara artinya selalu beranggap sial, menganggap dirinya akan sial. Itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Kita akan mereview dan kita akan mengambil kesimpulan dari materi Aisyah. Bentar. Jangan gitu. Langsung tanya. Teman-teman, apa kesimpulan dari Aisyah ini? Ada yang bisa kalian? Ada yang kalian apa kesimpulan yang kalian tahu? Siapa yang berani? Ada nggak yang Ada nggak yang tahu? Allegra coba jawab ya Kak Ruby. Ya baik. Aisyah radhiyallahu anha walaupun masih kecil namun ingatannya sangat kuat. Ada lagi? Yuk coba teman-teman yang lain ikut menjawab. Ada yang tahu tidak kesimpulan dari kisah Aisyah radhiyallahu anha tadi? Ya bikin ini. Umur 10 tahun. Yang dapat dipelajari dari kisah Aisyah Ummul Mukminin. Dan dia pakai WPS toh. Ada lagi yang tahu? Kisah. Poin-poinnya disebutin ya di sini kan. Aisyah merupakan anak yang sudah sangat pintar. Ya. Ya. Ada lagi?
Nisa mau nyoba jawab ya, Ruby. Ya, Jazakillah. jazakillah. Kak Aisyah itu belajar pengobatan saat Rasulullah mau wafat di akhir-akhir kehidupan. Ya, barakallahu fikum. Fiki barakallah. Ada siapa lagi yang mau Berbagi. kesimpulan? Masya Allah ya Aisyah, aku pengen Ada apa tadi? Siapa yang mau ngomong? Yang mau ngomong boleh angkat tangan. Yang mau berbicara silahkan angkat tangan. Kalau begitu, Kalau nggak ada lagi, terima kasih dulu Kak. terima kasih ya yang sudah berbagi kesimpulan. Dan kalau nggak, Kita sama-sama lihat lagi ya apa kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, di sini teman-teman. Di sini adalah jawaban. Ini adalah jawaban kesimpulannya. Harus tahu apa nulisnya kakak. Aisyah adalah wanita mulia karena dia salah satu istri Nabi. Saat dia masih kecil, dia tidak pernah meninggalkan sopan santun yang diajarkan Nabi. Terus walaupun masih kecil, ingatannya juga sangat kuat. Benar yang tadi ya, Aisyah juga memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia tetap zuhud, waro, dan qanaah. Aisyah adalah wanita yang dermawan. Terus dia juga sangat tekun beribadah. Aisyah sangat berjiwa kesatria, pantang menyerah, memiliki keberanian dan usaha keras, penyayang dan sangat perhatian. Aisyah adalah wanita cerdas, memiliki peran yang sangat besar bagi umat Islam. Masya Allah. Semoga kita bisa meneladani Aisyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, nanti nih guys. Oh ya, sesuai yang tadi saya bilang, nanti akan ada games review, insya Allah akan dibagikan linknya. Tautannya ada di grup kelas tulistiwa. Nanti di-share. Nanti insya Allah akan di-share. Nah, insya Allah nanti mendapat apa? Sekian itulah presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan perkataan yang tidak mengenakan teman-teman, dan mohon maaf juga bila ada kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik diri saya sendiri. Jazakumullah khairan kepada semuanya yang sudah ada di acara ini. Jika ada yang bertanya, saya serahkan kepada kakak moderator. Silahkan Kak Allegra. Masya Allah, jazakillahu khairan atas materinya ya Kak Ruby. Allegra senang sekali melihat presentasinya Kak Ruby. Insya Allah pagi ini Allegra mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Jazakillahu khairan Kak Ruby, barakallahu fiik. Alhamdulillah, wa jazakillahu khairan Kak Allegra, wa barakallahu fikum. Ya, kalau teman-teman yang lain bagaimana nih? Insya Allah Allegra rasa semuanya juga mendapat ilmu yang bermanfaat pastinya ya dari kisah ini. Ya. Alhamdulillah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang sangat mengagumkan, Masya Allah. Kita semua menyayangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita harus meneladani sosoknya ya teman-teman.
Baik, alhamdulillah materi kita pagi ini sudah selesai. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand atau lewat chat ya. Aligra tunggu. Kalau tadi bagaimana kalau dengan bahasa Indonesia adalah kata-kata. Iya, silakan Kak Salsa. Bismillah, saya mau nanya lagi. Buku yang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu itu terbitan dari mana ya, Ruby? Oh iya, mana buku itu? Sebentar ya. Ini penerbit ya tadi. Penerbit Insan Kamil dan penulisnya adalah Sayyid Sulaiman An-Nadwi, tahqiq dan takhrij Muhammad Rahmatullah Hafiz An-Nadwi. Ini seperti ini bukunya. Iya. Atau mau saya mau aku kasih tahu buka ininya? Boleh aja, Ruby. Boleh. Ini bukunya ya. Masya Allah, bukunya bagus sekali. Terima kasih infonya ya, Ruby. Iya. Iya. Barakallah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Kalau belum ada, Allegra ingin bertanya ya Kak Ruby. Baik. Bagaimana Kak Ruby memandang sosok Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Aisyah itu adalah sosok wanita yang cerdas, yang berakhlak mulia, terus juga sopan santun, terus dia tuh punya peran yang besar banget bagi umat Islam. Itu mungkin yang bisa Ruby jawab. Masya Allah, jazakillahu khairan atas jawabannya Kak Ruby. Wa jazakillahu khairan Kak Allegra. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya tidak? Enggak. Kak, berfatwa itu apa ya? Berfatwa itu adalah kayak memberikan pengarahan, tapi ini sepertinya tapi memberikan pengarahan tentang hukum-hukum Islam. Itu artinya mungkin yang bisa jawab. Jazakillahu khair. Jazakillahu khair. Ada lagi yang bertanya? Kak, ya. Di laptop aku di laptop saya nggak ada Telegram Kak, jadi nggak bisa dibuka, nggak bisa klik join. Oh gitu. Nanti Itu buat yang preview. nanti dikirim linknya. Oh, nanti dikirim linknya ya, insya Allah. Gimana kali gitu? Gimana Kak Allegra? Kalau yang nggak bisa, nggak punya Telegram. Di chat kali ya, dikirim lewat chat. Dikirim di chat. Ya.
Oh ya, ada tuh. Itu Ada lagi. Apa kata Pak? Oh, ini pertanyaan di chat aja dibaca. ya Zakila. Atau kalau yang belum punya Telegram, nanti kita buatkan grup WA bagaimana? Punya Kak grup WA di laptop. Oh gitu. Kalau Oh baik. Ya, insya Allah nanti. Kasih jazakillah khairan Kak Ruby. Ya, nanti insya Allah di-share link grup WA-nya ya. Apa tadi? Assalamualaikum kakak jurusannya. Assalamualaikum Kak Ruby. Masih boleh bertanya? Iya boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya boleh. Kak Ruby masih punya idola sahabat lain nggak selain Aisyah? Ceritain aku itu. Oh iya pernah. Tapi itu gak. Dia nanya, kamu punya idola lain nggak selain Aisyah? Oh idola lain. Iya, siapa aja idola kamu? Aku selain Aisyah itu ada Khadijah, terus Abu Bakar, Uwais Al-Qarni. Aku juga suka Pak istri Rasulullah di kayak Hafsah, terus Saudah, pokoknya seluruh istri Nabi itu aku suka semua. Masya Allah, jazakillahu khairan Ruby. Wa jazakillahu khairan. Allegra ingin bertanya lagi ya Kak Ruby. Iya, silahkan. Apa yang akan Kak Ruby lakukan setelah ini untuk meneladani Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Lebih memahami Al-Quran, bukan cuma dibaca. Dijadikan petunjuk, penjelas, pembeda. Dan kisah Aisyah ini. Dan kisah Aisyah itu aku juga banyak belajar juga. Masya Allah, jazakillahu khairan jawabannya Kak Ruby. Wa jazakillahu khairan Kak Allegra. Allegra juga mau tanya nih ke teman-teman semua. Apa yang akan teman-teman lakukan setelah ini untuk meneladani Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Ada yang mau coba jawab? Baiklah, kalau gitu mungkin nanti teman-teman di rumah bisa coba dipikirkan lagi ya. Bagaimana meneladani Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku mau jawab. Iya, silakan. Untuk aku sering melakukan, aku sekarang selalu melaksanakan salat tahajud. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Isma ya? Iya Kak Allegra. Masya Allah, barakallahu fiik Kak Isma. Terima kasih sudah berbagi. Sama-sama Kak. Oh iya Kak Ruby, ini juga ada pertanyaan di chat dari Kak Rumana.
Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Buat gambarnya pakai aplikasi apa? Jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Menggambarnya aku memakai aplikasi Krita. Ada yang tahu Krita? Belum tahu, Kak. Ada di Play Store ya. Dia free kok, free. Iya, nanti dicari di. Bisa cari di Google. Iya, tinggal di Google. Nanti dia free, nggak bayar. Itu free kok, nggak berbayar. Baik, Kak. Jazakillah khairan. Wa jazakillahu khairan. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, insya Allah kita cukupkan sesi pagi ini. Jazakillahu khairan untuk pemateri kita, Kak Ruby, atas materi yang telah disampaikan. Semoga Wa jazakillahu khairan juga Kak Allegra. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi Kak Ruby dan juga bagi kita semua yang menyimak. Amin. Barakallahu fikum. Allegra selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan baik dari Allegra ataupun pemateri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum teman-teman yang sudah hadir. Wa jazakillahu khairan, Kak. Wa jazakillahu khairan Kak Ruby. Oh iya, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, Allegra ingin mengingatkan lagi ya, kalau setelah sesi ini selesai, akan ada games review dari Kak Ruby yang akan dibagikan di grup Telegram AHA Kelas Tulistiwa. Nanti untuk yang belum ada grup WA, insya Allah akan dibuatkan juga grup WA-nya. Nanti kalau sudah mengerjakan gamesnya, hasilnya dikirim ke grup Telegram yang ada di kolom chat, disertai nama lengkap dan nomor WA ya. Jangan lupa untuk mengikutinya ya teman-teman. Insya Allah nanti akan ada satu orang pemenang dengan nilai terbaik yang akan mendapatkan hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk mengikutinya ya. Baik, berarti sudah selesai semua sesi kita di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma subhanaka la illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa orang sih tadi yang datang? 35. Yeay, kakak hebat. Nah, tapi kayaknya masih ada tadi. Yang Aku agak iya kan, gugup kan.